pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman karena sudah hadir pada hari ini. Apa kabar teman-teman semua? Sehatnya? Alhamdulillah. Jadi pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 Agustus 2025, kita akan mengikuti perkuliahan. Hari ini akan saya sampaikan tentang dasar-dasar perpajakan. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah semester 2 yang saya ampu sejumlah 3 SKS. Jadi teman-teman, saya harap hari ini dapat mengikuti perkuliahan dengan semangat, dan semoga hasil dari kuliah ini dapat teman-teman masuk dalam salah satu bagian dari keinginan dari teman-teman saya. Jadi mata kuliah pada hari ini adalah mata kuliah perpajakan, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu dasar-dasar perpajakan. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah perpajakan adalah mata kuliah yang memberikan dasar pemahaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya di Indonesia, karena sama-sama kita ketahui perpajakan adalah salah satu kata yang mungkin terlintas di benak teman-teman, karena memang kita sudah tidak asing lagi dengan apa yang namanya perpajakan. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa diberikan pengetahuan terkait konsep perpajakan secara mendasar maupun ketentuan pajak secara formal sebagai landasan pemahaman dalam kajian mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dan dalam hari ini, pertemuan ini adalah materi pokok yang akan saya sampaikan adalah yang pertama adalah konsep materi perpajakan yang mencakup ke dalam definisi, fungsi, klasifikasi pajak, sistem perpajakan, asas hukum, dan lain sebagainya. Dan di akhir nanti akan ada tugas individu. Oke, kalau apabila kita merunut kepada pendapat para ahli, ini di sini saya mengutip 3 orang. Yang pertama adalah Profesor Dr. Prohot Sumitro, bahwasanya pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal ataupun prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Terus yang lain, Profesor Andriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan yang tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dan dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintah. Oke, kita masuk ke ini pertanyaan besarnya teman-teman ya. Pertanyaan besarnya adalah apa itu pajak? Oke, sebelum saya masuk ke definisi aslinya dari pajak ini, mungkin teman-teman bisa menuliskan atau membayangkan satu kata yang keluar apabila ada pertanyaan apa itu pajak. Oke, pajak adalah iuran wajib. Oke, yang selanjutnya. Oke, sebagai pembiayaan negara. Oke, nah sebelum kita masuk ke definisi apa itu pajak, mungkin teman-teman perlu menonton video ini. Oke, sepertinya videonya tidak bisa saya backup. Oke, ini sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apa itu pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1.
pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara. Itu yang pertama, kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan. Ini ada poin selanjutnya adalah terutang oleh pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. Nah, dari definisi ini, menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009, pasal 1 ayat 1, kita sudah mengetahui apa itu pajak secara definisi. Karena memang pajak itu ketentuannya sudah diatur dalam undang-undang. Nah, dari definisi ini kita dapat mengambil 5 sifat pajak. Yang pertama, pajak ini merupakan kontribusi rakyat kepada negara. Ya, tadi disebutkan di definisinya, kontribusinya siapa yang berkontribusi? Kita sebagai orang pribadi dan badan. Badan itu adalah lembaga yang dibentuk untuk usaha. Itu menjadi kontribusi rakyat kepada negara. Siapa yang berkontribusi? Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak tadi. Yang kedua, berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa. Ini ada 2 poin yang berbeda. Yang pertama diatur dalam undang-undang, dan yang ketiga, pajak ini memang bersifatnya memaksa. Memaksa dalam artian ketika kita sudah menjadi wajib pajak, maka kita wajib dan harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang dikenakan atas kita. Dan selanjutnya, sifat keempat adalah tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk atau diberikan kepada kita. Akan tetapi bentuknya itu dalam bentuk lain. Misalnya, kita mendapatkan infrastruktur berupa jalan, jembatan, rumah sakit, taman kota, dan lain sebagainya. Itu memang fasilitas-fasilitas umum yang kita dapat selama ini memang berasal dari pendapatan pajak dan digunakan untuk membiayai belanja rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya pajak ini memang digunakan untuk keperluan negara, bisa dalam bentuk APBN pun APBD. Jadi nanti APBN itu adalah rambu-rambu yang akan digunakan untuk belanja negara. Oke, kita masuk ke fungsi dari pajak. Pengenaan pajak di Indonesia memang ditunjukkan dan berfungsi sebagai fungsi penerimaan yang utama. Itu sumber penerimaan utama negara yang bersumber dari pajak dan digunakan untuk APBN. Di tahun 2022, fungsi penerimaan pajak atau pendapatan negara dari pajak itu mencapai 80% dari total penerimaan negara. Jadi dapat kita bayangkan teman-teman bahwasanya pajak ini menyumbang pendapatan negara terbesar sebesar 80 sekian persen. Dan itu akan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan dalam bentuk APBD dan APBN. Dan yang selanjutnya adalah fungsi kedua adalah fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, teman-teman. Pajak yang tinggi yang ditetapkan untuk rokok itu guna mengendalikan konsumsi rokok itu sendiri, dan pajak yang rendah untuk UMKM ini contohnya ya, untuk mendorong usaha kecil mikro agar tetap bertumbuh dan menjadi kontribusi kepada perekonomian. Fungsi ketiga adalah fungsi redistribusi pendapatan. Pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi digunakan untuk membiayai program untuk membantu kelompok yang berpenghasilan rendah atau bisa dalam bentuk subsidi atau jaminan sosial. Dan fungsi stabilitas adalah memainkan peran keseimbangan perekonomian seperti mengatur inflasi dan deflasi. Jadi ketika suatu negara memutuskan untuk menerapkan sistem perpajakan pada negara tersebut, paling tidak ada 4 asas pemungutan pajak yang perlu terpenuhi. Yang pertama adalah asas equality atau asas keadilan, yaitu pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata.
yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan dia membayar pajak. Jadi kemampuan dia membayar pajak atau kemampuan pribadinya harus sesuai dengan jumlah yang akan diambil untuk pajak. Yang kedua, asas certainty, yang asas penetapan pajak yang tidak ditentukan secara sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui dengan jelas dan pasti besaran pajak yang terutang, kapan harus membayar pajak, dan kapan batas waktu akhir dari pembayaran tersebut. Dan itu harus diatur sedemikian rupa dalam undang-undang. Yang ketiga adalah asas kenyamanan. Pungutan pajak harus sesuai dengan saat di mana tidak menyulitkan wajib pajak atau pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan, atau bahasa istilah perpajakannya pay as you earn. Jadi membayar setelah mendapatkan penghasilan. Jadi masyarakat bisa dengan nyaman membayar pajak. Dan yang terakhir adalah asas ekonomi. Jadi biaya pungutan pajak untuk permohonan kewajiban pajak haruslah mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Selanjutnya, yurisdiksi pungutan pajak itu ada 3. Yurisdiksi pertama adalah pungutan pajak akan dilakukan sesuai dengan berdasarkan kebangsaan dari wajib pajak. Ketika kita menjadi orang Indonesia, maka kita wajib membayar pajak di Indonesia. Yang kedua, domisili atau tempat tinggal wajib pajak. Apabila kita berdomisili dan berkegiatan usaha dan bekerja dan berpenghasilan di Indonesia sesuai dengan domisili kita, maka kita harus membayar pajak di tempat tersebut. Dan yang terakhir adalah sumber pendapatan. Apabila kita mendapat penghasilan dari dalam negeri, maka kita wajib memenuhi kegiatan perpajakan yang ada di dalam negeri. Selanjutnya, hierarki peraturan perundang-undangan pajak di Indonesia. Yang pertama adalah berdasarkan yang paling tinggi adalah Undang-Undang 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan lain sebagainya. Jadi hierarki pajak ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, kita akan membahas jenis pajak. Jenis pajak itu dapat dibagi menjadi 3 beragam. Yang pertama, jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Jadi jenis pajak yang kedua adalah jenis pajak berdasarkan sifat, dan yang ketiga adalah jenis pajak berdasarkan golongan atau pembebanannya. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut, atau sekarang kita akan membahas sistem pemungutan pajak Indonesia. Yang pertama, sistem pemungutan pajak di Indonesia ditetapkan adalah 3 jenis. Yang pertama adalah sistem official assessment, adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang kepada aparat perpajakan atau petugas perpajakan. Dan ini untuk pajak penghasilan sudah tidak berlaku sampai saat ini. Yang berlaku untuk pajak penghasilan adalah sistem yang kedua, adalah sistem self assessment. Sistem pungutan pajak adalah yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan kepada wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya ke kantor pajak pertama atau melalui sistem administrasi penal. Dan yang terakhir adalah sistem withholding. Adalah sistem pajak yang dihitung oleh pihak ketiga atau bukan wajib pajak secara langsung, atau dihitung tidak oleh aparat dari perpajakan. Dan biasanya sistem withholding ini akan ditetapkan untuk 2 jenis pajak, yaitu PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan, dan PPh pasal 23. Oke, kita membahas tarif pajak. Di Indonesia itu setidaknya ada 4 tarif pajak yang bisa dikenakan. Tarif pajak itu merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab dari wajib pajak. Setiap jenis tarif pajak memiliki besaran dan persentase yang berbeda-beda dan dibagi menjadi 4. Yang pertama, tarif proporsional. Tarif proporsional adalah merupakan jenis tarif pajak yang memiliki nilai besaran persentase tetap dan tidak terpengaruh dengan perubahan nilai dasar dari pengenaan pajak atau DPP-nya. Contoh, pajak penambahan nilai. Seperti kita ketahui, ketika kita
berbelanja di atau melakukan kegiatan jual beli atau berbelanja pada suatu pasar, dan kita mendapatkan stroke, biasanya di situ ada yang namanya pajak penambahan nilai, dan itu tarifnya proporsional, dan untuk tahun ini tarif proporsionalnya adalah 12%. Yang kedua adalah tarif progresif, adalah tarif pajak yang besaran tarifnya mengikuti nilai dari objek pajak tersebut. Jadi semakin besar nilai objek pajak yang perlu dibayarkan, maka persentase tarif pajaknya juga akan semakin besar. Contoh adalah pajak penghasilan. Jadi semakin besar penghasilan yang kita dapatkan per tahun, maka tarif yang akan dikenakan kepada kita adalah tarif progresif, dan itu akan semakin tinggi pajak yang akan kita bayar. Yang selanjutnya adalah tarif degresif, merupakan jenis tarif pajak yang nilai presentasinya semakin kecil apabila nilai objek pajaknya semakin besar. Dan yang terakhir adalah tarif regresif, adalah tarif pajak yang merupakan jenis tarif pajak yang besarnya tetap meskipun objek pajaknya berubah-ubah. Jadi seperti bea materai yang kita kenal sekarang adalah bea materai untuk jumlah yang sebutnya. Kedudukan hukum pajak itu ada dua. Yang pertama adalah hukum perdata mengenai sanksi atas kealpaan dan kesenjangan terhadap wajib pajak melanggar peraturan. Dan yang kedua adalah hukum pidana, yaitu hukum mencari dasar kemungkinan pidana atas kejadian, keadaan, dan perubahan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata. Ini ilustrasi, tidak perlu saya jelaskan. Kapan hutang pajak itu mulai diberlakukan kepada kita? Pertama, dari sudut pandang material, saat pemberlakuan undang-undang perpajakan, berarti hutang pajak akan melekat kepada kita setelah undang-undang diberlakukan dan setelah kita menjadi wajib pajak. Itu dari sudut pandang materialnya. Dan apabila kita lihat dari sudut pandang formalnya, hutang pajak itu akan diberlakukan saat ditetapkan oleh petugas pajak dan saat penagihan hutang dari petugas pajak. Jadi itu waktu-waktu kapan hutang pajak itu akan ditetapkan. Dan yang selanjutnya adalah 5 cara penghapusan hutang pajak. Yang pertama adalah pembayaran. Jadi jelas ketika kita punya hutang pajak, kita membayar, maka hutang pajak atas nama kita itu akan secara tidak langsung akan nihil atau minus. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan membayar pajak, sehingga nominal kelebihannya dapat dialokasikan untuk membayar hutang pajak. Jadi misalnya teman-teman tahun ini harusnya membayar pajak 1 juta, tapi kelebihan membayar pajak jadi 1.500.000. Jadi pada periode pembayaran pajak berikutnya atas hutang pajak berikutnya, kita akan melakukan kompensasi dari kelebihan pembayaran yang sudah kita lakukan pada periode sebelumnya. Terus yang ketiga adalah kadaluarsa. Adanya kadaluarsa penagihan jika utang pajak sudah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak. Apabila ini kadaluarsa, biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang berusaha menghindari pajak. Yang keempat adalah pembebasan. Utang pajak dilakukan atas pembebasan, dan yang terakhir penghapusan. Kondisi yang hampir mirip dengan pembebasan utang, namun biasanya disebabkan karena kondisi keuangan atau kematian dari seseorang. Nah, atas penjelasan saya yang sudah dari awal sampai akhir, ini saya ingin menugaskan kepada teman-teman untuk membuat video pendek yang berdurasi maksimal di 2-3 menit, yang itu konten yang menyebutkan satu jenis pajak beserta penjelasan singkat dari pajak tersebut. Dan nanti teman-teman akan membuatkan konten tersebut, konten videonya terdiri dari perkenalan nama, NIM, dan penjelasan dari satu jenis pajak. Dan nanti dikumpulkan melalui Instagram, dan setelah diupload di Instagram, dan link dari video tersebut boleh dikumpulkan kepada saya. Oke, terima kasih. Jadi hari ini sampai segitu saja penjelasan yang dari saya. Terima kasih apabila ada salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.